Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya. Sore ini kita mau ngapain? Mau belajar ya. Mau belajar tentang evolusi. Salah satunya itu tentang evolusi genetika ya. Nah, tak kenal maka kenalan gitu ya. Nah, nama kakak di sini Karani. Kita sekarang bahas dulu ya soal kalian tentang genetika populasi. Nah, sebelum kita masuk ke babnya ya, kakak coba jelasin dulu tentang mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi. Nah, menurut kalian mekanisme evolusi itu apa sih? Kan ada mekanisme bernafas, mekanisme melihat, mekanisme membuat roti gitu. Jadi apa sih mekanisme itu apa? Kan ada mekanisme evolusi, berarti cara terjadinya evolusi ya? Iya nggak sih? Nah, untuk mekanisme evolusi itu ada berapa cara sih untuk bisa terjadi evolusi itu apa aja ya caranya? Apa coba? Yang pertama itu ada spesiasi. Spesiasi itu apa? Terbentuknya spesies baru. Misalnya kayak ST tuh lihat ada misalnya di IG misalnya explore, karena lihat explore-nya tuh nge-follow-nya Nat Geo gitu ya. Apa yang di-follow sama SP? Nat Geo kan? Nah, kalau Nat Geo misalnya ya di dalamnya itu misalnya ada spesies orangutan baru, misalnya ada spesies monyet baru, misalnya burung baru. Nah, itu spesiasi ya, terbentuknya spesies baru. Apa ini? Terbentuknya spesies baru. Kak, kenapa sih terbentuknya spesies baru? Ada yang tahu nggak? Kenapa terbentuknya spesies baru? Karena ada namanya isolasi. Ini isolasi sebabnya ya, penyebab terbentuknya spesies baru. Penyebabnya yang pertama itu ada isolasi prazigotik atau prakawin. Nah, di sini yang kedua ada isolasi pasca zigotik atau pasca kawin. Nah, kenapa coba kalian tahu nggak? Komodo sama biawak itu sebenarnya dulunya meren satu spesies, ya nggak? Bentuknya sama nggak? Bentuknya sama. Terus juga mungkin yang bedanya apa? Ukurannya doang ya. Kalau biawak kan nggak segede komodo, kan yang kecil. Terus juga kalau komodo itu air liurnya beracun ya. Kalau biawak malah jadi obat. Kenapa? Menurut kalian kenapa mereka bisa berbeda? Spesiesnya beda. Iya, spesiesnya beda. Kenapa terbentuknya spesies yang berbeda? Karena gennya beda. Iya, itu pasti. Betul, itu pasti. Karena coba komodo tinggal di mana? Pulau Komodo ya. Kalau misalnya biawak ada? Iya, di mana aja, di Jawa ada. Ya pokoknya di sini juga ada kan ya. Nah, betul. Nah, berarti di sini isolasi prazigotik ini ada namanya isolasi geografi. Isolasi geografi. Nah, di isolasi geografi itu kenapa sih komodo bisa jadi spesies yang baru? Karena ada pembatasan di wilayah. Komodo nggak bisa berenang keluar wilayah itu, juga nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya nggak bisa berenang ke wilayah itu, tapi harus beradaptasi di situ gitu ya. Dengan sumber makanan yang banyak, iya nggak sih? Kan dia sendiri doang ya, dia sendiri aja gitu yang tinggal di situ gitu si kadalnya, ya nggak sih? Makanya dengan makanan yang banyak, meren jadi tubuhnya itu lebih besar daripada daripada biawak yang ada di
sekitar kita gitu kan ya. Ya kan di sekitar kita mah tinggalnya juga di selokan, ya nggak sih? Di hutan yang mana makanannya perebut sama yang lain, ya nggak sih? Nah kalau komodo, mereka bebas makan apa aja di pulau Komodo, dan mereka yang menguasai pulau itu gitu kan ya, makanya akan lebih besar. Terus juga kalau air liurnya mungkin itu adaptasi dari habitatnya mereka yang mengharuskan mereka punya itu gitu ya. Nah makanya di sini terbentuknya spesies baru karena adanya isolasi. Isolasi Ini itu isolasi isolasi apa? Geografi atau habitat. Jadi karena habitatnya terisolasi, jadi dia terbentuk spesies baru. Terus ada lagi isolasi tingkah laku. Kalian tahu nggak film Rio? tahu Itu tuh siapa tokoh utamanya? Rio, bukan? Siapa sih? burung. Hah? Emang Rio. Si burung itu burung gagak kan? Nah si burung gagak, burung kakak tua ya. Nah burung kakak tua itu kan harusnya tinggalnya di hutan kan? Dia itu diambil sama pemburu, terus jatuh ya kan? Jatuh, terus diselamatkan sama anak kecil ya, terus disuruh tinggal di rumah. Harusnya burung gagak makanannya apa? Itu. Biji-bijian, buah-buahan ya kan ya. Tapi sama anak kecil itu dikasih apa? Roti, burger, pizzanya. Nah itu namanya isolasi tingkah laku. Jangan jauh-jauh ke Rio ya. Itu kan mungkin film ya. Ih itu mah film kak, nggak nyata gitu ya. Kucing, ada yang punya kucing di rumah? Nah sama kucing yang di hutan beda nggak? Beda. Dan sekarang udah jadi spesies baru. Kalau kucing rumah itu namanya spesiesnya Felix domesticus, yang udah kucing rumahan gitu. Nah itu tuh kenapa terbentuk Felix domesticus, karena itu perlu isolasi tingkah laku. Si kucing hutan itu karnivora, makannya daging. Ya kalau kucing rumah kita segala dikasih ya nasi, ya sayur, kadang Jundi mah parah dikasih pepaya misalnya teh. Tapi dimakan nggak? Iya, Dimakan, kadang dimakan. Nah makanya itu terbentuk spesies baru karena adanya tingkah laku. Terus ada apa lagi coba yang kalian tahu? Isolasi apa lagi Rehan? Isolasi mandiri matur COVID. Isolasi apa lagi? Isolasi musim. Nah, isolasi musim itu apa kak? Isolasi musim itu jadi ketika ada hewan yang sama nih, misalnya kucing sama kucing, tapi ini kenapa beda, jadi beda spesies, misalnya kucing Persia sama kucing Anggora gitu ya. Tapi mah ini mah cuma contoh ya, mereka bisa kawin kok. Nah mereka kenapa nih terbentuk beda spesiesnya? Karena beda musim kawinnya. Misalnya ini mah Februari begernya gitu ya, aduh gimana ya bahasanya, begernya Februari, kalau ini begernya Maret, kan beda nih timelinenya. Jadi mereka terbentuk dua spesies yang berbeda. Itu terbentuk spesies baru karena musim. Terus yang selanjutnya ada isolasi gamet. Nah ini biasanya ini isolasi gamet pada tumbuhan. Dan yang terakhir ada isolasi mekanik. Nah isolasi mekanik itu dia adanya pada, kalian susu rasa vanila, tahu nggak vanila dari mana? Bunga apa? Bunga vanili. Iya, bunga vanili itu apa bentuknya? Tahu nggak? Bunga anggrek. Dan bunga vanili itu kenapa mahal? Anggrek itu, anggrek vanili ini nggak bisa jadi vanili kalau misalnya nggak dikawinin sama manusia. Jadi isolasi mekanik tuh dia tuh kalau anggrek yang lain mungkin bisa gitu. Nah kalau si anggrek vanili itu diputik sama benang sarinya tuh di apa namanya? Ditempelinnya sama manusia. Iya, makanya jadi mahal. Iya kan, kalau tumbuhan kan kawinnya gimana? Iya, putik dan dia. Iya, jangan mikir kemana-mana ya, Spe. Gimana sih? Ya benar. Iya, Rehan mau mikir apa coba? Mau nggak mikir? Lanjut ya, kalau ini kalau udah, yang ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak. Nah selanjutnya ada isolasi pasca zigotik. Kalau pasca zigotik tuh mereka udah bisa kawin, cuma nanti dia menghasilkan spesies yang baru. Apa coba?
Kalian tahu nggak ada kerbau nikah sama sapi? Nikah, kawin kan binatang. Kerbau kawin sama sapi? Enggak. Ada tahu? Ada, nanti dia tuh tapi ngehasilinnya anaknya kerbau sapi gitu. Cuma nggak ini, nggak setengah-setengah ayu. Ya ada lah ya, misalnya kepalanya kerbau gitu ya. Pokoknya tapi kalau yang pasca zigotik biasanya menghasilkan spesies yang baru, tapi biasanya mandul. Jadi nggak bisa melanjutkan keturunannya lagi. Jadi si kerbau sapi ini udah sampai di situ aja. Itu misalnya perkawinan dua spesies ya. Perkawinan spesies yang berbeda. Nah, yang kedua, mekanisme evolusi. Kenapa bisa terbentuknya evolusi itu? Karena ada hukum Hardy-Weinberg. Nanti kita bisa hitung dari hukum Hardy-Weinberg itu. Kan dari soal yang kalian kayak berapa frekuensi yang albino gitu kan ya? Iya. Berapa frekuensi alel apa? Nah, itu nanti bisa dihitung di hukum Hardy-Weinberg. Kenapa namanya hukum Hardy-Weinberg, Kak? Kenapa coba? Penemunya, kalau misal penemunya SP, hukum SP. Tapi nggak bagus juga ya SP. Hukum SP gitu. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini dia ada apa aja coba yang bisa mendasari hukum Hardy-Weinberg itu? Populasi atau misal frekuensinya itu tetap jika coba baca catatannya. Yang pertama, populasi besar. Yes, betul. Populasinya besar. Kalau populasinya kecil, frekuensinya beda atau sama? Beda, nanti akan berubah. Terus yang kedua, tidak ada aliran gen. Betul, tidak ada aliran gen itu maksudnya gimana sih, Kak? Nggak ada yang pindah sama masuk. Jadi nggak ada yang migrasi, nggak ada orang masuk, nggak ada orang keluar. Nah, itu tidak ada aliran gen. Selanjutnya, tidak ada mutasi. Tidak ada mutasi. Mutasi itu apa sih? Perubahan dalam gen. Yes. Udah pinter nih. Udah lah. SK aja. Lanjut. Perkawinan acak ya. Perkawinan acak. Nah, emang sehat banget nih kalau misal perkawinannya sesama, itu nanti gen-gen resesifnya bakal muncul, bakal jadi penyakit. Makanya kan ada ya orang yang sedarah itu nggak bisa nikah kan, karena nanti kalau yang sedarah nikah itu ada gen-gen penyakit atau gen-gen resesif yang akan muncul. Kayak temen KKN kakak dulu, orang jauh gitu ya, orang timur, orang Papua lah ya, dia itu nggak ngerti atau gimana nikah sama adiknya banget adiknya gitu ya, terus anaknya cacat semua. Karena itu tadi, kalau yang perkawinan sedarah itu akan gen-gen yang penyakit itu akan muncul. Lanjut, ayo, apa lagi nggak? Tidak ada seleksi. Yes, tidak ada seleksi alam. Kalau ada seleksi alam nanti ada yang punah dong, ada yang bergeser alam. Lanjut, ada lagi? Udah ya. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini kalau misalnya dia di luar dari syarat-syarat yang ini, nanti frekuensinya akan berubah. Ini udah ya. Nah, berarti kita langsung ke soal. Kalian kan punya buku wangsit nggak? Punya di rumah. Yang Om Jero? Ya. Iya. Dari situ juga nanti ya dibahas. Di rumah nggak dulu? Coba bacakan soalnya. Yang nomor 1 apa soalnya? Perbandingan apa? Antara bayi, terus gimana? Yang mana kok? Yang ini loh. Ini soal yang latihan 2 ini. Iya, latihan 2. Halaman 30. Masuk. Halaman 30. Kalian bukunya teh virtual ya? Buku. Itu e-book apa foto? Makalah lah. Gitu. Ayo lanjut. SP. Perbandingan antara bayi yang memiliki kelainan
Fenilketonuria FKU. Perbandingan antara bayi normal sama yang FKU ya. Iya. Bayi FKU dan normal berapa? Di Amerika 1/10.000. 1/10.000. So, terus Penyakit tersebut disebabkan oleh satu alel resesif. penyakit tersebut diakibatkan alel Resesif. resesif. Lanjut. Maka A. Frekuensi alel resesif adalah Maka A. Frekuensi alel alel resesif. Terus apa lagi? B. Frekuensi alel dominan adalah Frekuensi alel dominan. Lanjut. bayi yang memiliki genotip homozigot dominan. Bayi genotip homozigot dominan. Nah, sekarang kita ke hukum Hardy-Weinberg ya. Hukum Hardy-Weinberg itu katanya apa? P plus I sama dengan 1. Ya, hukum Hardy-Weinberg itu P plus I sama dengan 1. Terus kita kuadratkan. P plus I kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Kalau 1 kuadrat itu berapa? 1 ya udah. Nah, P plus I kuadrat itu berapa, Rehan? P kuadrat 2PQ ditambah I kuadrat. Nah, ini kan ya. Nah, katanya FKU itu berasal dari gen yang resesif kan. Jadi gini, misalnya FKU itu kakak bilangnya F ya. Nah, yang normal itu berarti N misalnya. N itu normal, FKU itu N. FKU. Berarti kalau misalnya gennya N besar apa? N besar apa? Ini kan normal. Ini FKU kalau N besar normal. Kalau N besar N kecil, N besar N kecil berarti normal ya. Normal tapi hetero. Kalau N kecil FKU. Nah, ini teh masuk ke sini guys. Ini yang normal, ini yang heterozigot, ini yang penyakitnya di mana? Penyakitnya itu kan yang di resesif ya. Kalau misalnya resesif sama kalau hereditas kalian udah selesai belum? Maksudnya udah ngerti banget belum? Enggak, aku jelek bionya. Kamu anak teknik ya? Aku Udah sih mau ke IPDN kan? Tapi biasanya anak teknik tuh bionya kecil, tapi nggak apa-apa. Dijelekin. Gini. Emang yang gini aku enggak. Tapi gini deh, pokoknya ini teh masih hereditasnya masih yang orang hibrid. Jadi kayak kalau misalnya ini apa namanya? Kalau N aja itu kan dia itu gamet ya. Masih ingat gak sih? N ini gamet. Kalau yang ini alel yang bisa terekspresikan jadi fenotip itu yang gamet atau yang alel? Oke. Gamet itu apa sih? Sel kelamin. Jadi kalau misalnya coba berarti dari sininya dulu dong. Dari sini dulu berarti. Kalau misalnya kesininya hereditasnya nggak ngerti nanti bingung. Nah, jadi kalau misalnya di hereditas itu ada apa aja sih? Ada genotip. Genotip udah tahu belum? Genotip itu gen, rumus gennya ya. Misalnya kayak A besar, A kecil. A besar, T besar. Nah, itu genotip. Kalau misalnya buahnya manis, warnanya merah. Nah, itu
Paham sih? Oke. Tulis dong, kan ini bisa aja. Ingat. Mau dipoto. Nah, oke. Nah, itu genotif bedaman ya. Nah, kalau misalnya kalian mau ngilangin misalnya parentalnya itu asam misalnya ini teh sama manis atau enggak ini manis ini asam. Parental tau nggak parental? Pernah dengar tapi Iya pernah dengar tapi nggak tahu parental tuh induk apa? Induk. Kalau filial tau nggak filial? Filial itu keturunan. Ya. Nanti kakak bagiin ya PPT-nya aja, nanti kalian baca sendiri ya. Atau di buku kalian juga udah ada. Nah, kalau misalnya mau ngilangin ini, diapain dulu guys? Cari apa? Genotif. Oke. Cari Gamen. gamet. Kalau dari A besar ini gametnya apa? A besar, betul. A kecil? A kecil. Berarti anaknya tinggal disilangin. Jadi apa? A besar, A kecil. Berarti ini F1, ya kan? ya. Nah, kalau misalnya A besar, A kecil disilangkan dengan A besar, A kecil, gametnya ini apa? A besar sama dan A kecil. Ini gametnya A besar dan A kecil. Ya udah disilangin ini sama ini. A besar, A besar. Ini sama ini A besar, A kecil. Ini sama ini A besar, A kecil. Ini sama ini A kecil. Jadi anakannya ada berapa genotipnya? Berapa jenis? Berapa jenis? Genotipnya berapa jenis? Lihat nih. Apa Ini ini? satu jenis nih, ini satu jenis. Oh, iya. Satu jenis. Berapa jenis? 3. 3 jenis. Satu dulu juga. Fenotipnya, misalnya ini manis, ini asam. Ini manis misalnya. Jadi ini fenotipnya ada berapa? 2. Ya, apa aja? Asam sama manis. Asamnya ada berapa? Coba yuk. 2. Ya, 2. Manisnya? Asam lagi. Asamnya yang kecil. Asamnya ada berapa? 1. Manisnya ada? Lihatin di sini. 2. Manisnya ada? Yang mana aja Jundi manis? Yang ini sama Besar kecil. ini ya. Berarti manisnya ada berapa? 3 kan ini satu kan ini 2. Jadi ada 3 manis, 1 asam. Terus kalau kakak mau nanya berapa persen dihasilkan buah yang manis? Gimana cara ngitungnya? Dibikin kotak itu. Nggak usah. Enggak tahu, aku enggak ingat. Ini aja nggak usah dibikin kotak. 25, 50, 25. Yes. Gimana caranya? Cuma sok. Kan yang ada yang sama ada yang beda. Yang ditanyakan ditaruh di atas. Terus yang ditanyakan misalnya manis, berarti ada berapa nih manis? 5. 3. Yang ditanyakan ditaruh di atas. Yang seluruhnya ditaruh di bawah. Seluruhnya ada berapa anaknya? 1. 2. Terus dikali 100% karena ditanyanya persen, jadi berapa? 25. Yes. Berarti yang manis itu ada berapa kalau ditanya di soal? Berapa persen persentase buah yang manis dihasilkan? Ini 75%. Jadi yang ditanyakan perseluruhnya di kali 100 persen. Itu ya. Nah sampai situ nanti kita nyambung ke sini. Ya. Nanti kalau mau bahasan hereditas beda lagi ya, kita bahas PR dulu. Nah lihat, ini kan berarti yang P kuadrat ini ya sakit ya, yang normal. Ini yang apa? Normal tapi ini normal tapi heterozigot. Kalau yang Q kuadrat? Ya, FKU atau yang sakit kan. Nah di soal itu apa yang diketahuinya apa? Diketahuinya itu FKU kan. FKU-nya berapa guys? 1 banding 10.000. 10.000. Nah ini FKU-nya 1 banding 10.000. Siapa sih namanya?
Ini jadi FKU-nya kan 1/10.000 ya. FKU itu yang tadi apa? Yang mana? Yang ini? FKU yang mana? Yang P, 2PQ atau yang Q kuadrat? Yang mana yang FKU? Ya, Q kuadrat. Jadi FKU Q kuadrat sama dengan 1/10.000. Kalau Q-nya berapa? Berarti ini harus diakarin ya? Iya nggak? Tahu nggak akarnya dari mana? SP tahu nggak akarnya dari mana? Dari pangkat 2. Iya, pangkat 2-nya hilang, jadi akar. 1/10.000 berapa guys? 0,0001. Yes. 0,01 yang ditanyain apa? Frekuensi alel resesif. Yang mana alel resesif? Ya? Yang Q kan? Frekuensi alel resesif itu yang ini, tetap yang Q. Nanti yang ini ya, jawabannya A ini. Ini A, frekuensi alel resesif. Terus apa lagi? Frekuensi alel dominan. Berarti yang B ini, yang B itu alel dominan yang mana? Yang P. Bingung nggak yang P sama yang Q? Emang rumusnya dari situ kan? Iya, emang rumusnya dari sana teh kayak gitu. P plus Q pada sama dengan 1. P itu untuk yang dominan, Q itu untuk yang resesif. Oh ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya mana itu? P plus Q sama dengan 1. Kita udah punya Q berapa? 0,01 sama dengan 1. Jadi P-nya berapa? 0,99. Ya, betul? Oh iya. Yang C apa? Yang C resesi, yang C dominan. Yang C bayi genotip bayi homozigot genotype. dominan. Yang mana? P pangkat 2. Yes, betul. Pintar sekali. P pangkat 2 sama dengan berapa? 0,99. Dia itu nanyanya apa sih? Jumlahnya ya? Jumlah seluruh peserta, jumlah seluruh bayinya ada berapa? 10.000. Yes. Itu coba, Rehan. Ini kuadrat. Bahan mana? Rehan mana weh yang pengen pakai? SP. CP ini. CP. Iya, CP. Sok. Berapa? 1 bagi 0,99 Oh, satu bagi kuadrat. 0,99 bagi Hmm. 1 bagi 0. Enggak deh. 0,99 kuadrat. Itu teh persentase, ditanya itu persentase ya? Iya, Oh. Kalau persentase mah ya udah tinggal dikuadratin aja 0,99 jadi berapa? 0,9801. 0,9801 801. ya seginilah ya. Itu kalau ditanya jumlah anaknya ya jumlah bayinya berapa yang genotip dominan homozigot tinggal dikali 10.000 berapa bayi jadinya? Dikali 10 98,1 udah Iya benar. ya kan? Iya iya. Ya udah. Ini jawaban dari soal nomor 1. Soal yang kedua itu ada golongan darah ya. Di sini teh golongan darah. Yang A itu ada 320 orang ya. Terus yang B itu ada 150 orang di suatu daerah. Lanjut. Yang AB 40. Yang AB itu 40 orang. Terus 490. oh itu 490 orang. Lihat golongan darah AB itu memang paling sedikit ya. Nah, kalian masih ingat nggak genetikanya golongan darah? Kalau misalnya golongan darah itu penentuan golongan darah itu kan ada sistem itu ABO ya, A, B dan ABO ya, ABO. Nah, kalau gennya golongan darah itu ada 3. Gen golongan darah itu ada gen IA, gen IB sama gen IO. Kalau misalnya golongan darah A, gennya apa?
Golongan darah A gennya apa? Gennya Misalnya dia itu bergolongan darah A, nah itu fenotipnya kan? Genotipnya apa? aktif. IA, IA, dan Oke. IA dan IO. Nah kalau yang ini tuh A dominan, kalau ini A hetero, ini A homozigot, ini A heterozigot. Kalau golongan darah B itu IB dan IBIO. IBIO. Kalau golongan darah AB, yes betul. IA dan IB aja, nggak ada lagi. Golongan darah O, IO dan IO. Udah sampai sini paham? Terus ada kalau misalnya Hardy-Weinberg-nya itu, ntar dulu soalnya itu apa? Soalnya itu apa? Frekuensi golongan O. Oh, berarti di sini coba ditanyakannya apa? Ditanyakannya A, Frekuensi golongan O. frekuensi golongan O, Yang B frekuensi alel IA. frekuensi alel A, terus yang C, Frekuensi alel IB. frekuensi alel IB. IB. B. Oh, IB gini ya? Gitu ya? Kalau ini alel A aja? IA. Oh, IA. IA sama IB. Oke, gini? Ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu kan kalau yang tadi mah cuma 2 sifat ya. Cuma yang sakit sama yang normal, ya nggak sih? Kalau sekarang kan golongan darah itu banyak banget nih. Nah, si Hardy-Weinberg-nya itu rumusnya nambah. Jawab. Nah, jawabnya itu ada P plus I plus R sama dengan 1. Sekarang kita kuadratin. P plus I plus R kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Ini berarti apa coba? P kuadrat ditambah 2PQ ditambah 2PR ditambah 2QR ditambah R kuadrat ditambah Q dulu. Q kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 1. Bingung nggak pangan ini? Wah, Dari mana ini? dari PQR pangkat 2. Yes. Nah sekarang kita terjemahin lagi kayak tadi. Kalau yang P kuadrat berarti, nah kalau yang ini guys, berarti ini tuh di sini ya. IA itu adalah P, IB itu adalah Q, IO itu adalah R. Oke? Kalau P kuadrat turunan apa? A. 2PQ. AB. PQ AB gitu. 2PR AO. PR A. 2QR B. Q kuadrat B. B juga. R kuadrat Oh. Nah ditanyainnya frekuensi alel A. Nah sekarang kita jumlah dulu ini orangnya. 320 tambah 150 tambah 40 tambah 450. Nah, Berapa? 4, 7, Hah? 5, 10. 1000 orang. Ya? Ya nggak sih? 1000 loh. Ini enggak 1260. 1260 ya? Oh maaf. 1260. Segini? Betul? Oke? Betul ya? Seribu tahu. 1000. Coba 320 ditambah 150. Intinya enggak itu siang teh. Tekatan O 490. Coba 1000 ya? Di sini. Ya kan bener 1000. Masa kakak teh udah Iya, salah.
Jahat ya Rehan. Makanya kayak gitu kan nggak lurus. Jadi 1000 ya. Oh, konsen aja kenapa kakak salah. 1000. Nah, sekarang kita cari yang paling mudah. Goldar apa yang paling mudah teh? Goldar O ya? Ya kan? Goldar O itu berapa? 490. O itu yang mana? Pangkat R kuadrat sama dengan 490 akarnya per dari mana 1000? dari situ. Jumlah orang ya. Yes, betul. Sekarang R sama dengan 490 per 1000 berapa nih? 0,49. 7 per 10, ya nggak sih? 49 kan akar dari 7, Iya, 100 akar dari Dari 10. Betul nggak? betul. Betul. Jadi ini apa? Oh iya benar. 0,7, Bisa gitu, oke. ya kan? Iya. Berarti frekuensi golongan darah O berapa? 0,49. Ya udah ini A ya. A udah jawabannya ini. Terus apa lagi? Frekuensi alel A. A IA T yang mana? A P T. Berarti kita cari P ya. kayaknya Cari PT. P plus R sama dengan 1. P plus R sama dengan 1. Bisa kan? 0,7. Enggak, oke. Oh. Oke, lanjut. P plus R sama dengan 1 di kuadratin jadi berapa? P kuadrat. Nah, kalau ini kita carinya dari golongan darah. Langkah kedua ya, cari dari Goldar A dan O. A dan O mana? A dan O kan? Nah, di sini P kuadrat ditambah berapa? Enggak. P ditambah R dikuadratin sama dengan Oke. Ini sama dengan berapa tadi? 320 sama 490 jadi berapa? 320 ditambah berapa tadi? Kak, kamera siapa? Cek kameranya sekarang gimana? Nah, oke. 320 ditambah berapa ini? 409 berapa? 810. 810 ya? Per Kenapa nggak 1, Kak? Kenapa nggak 1? Kalian nggak nanya, kenapa nggak T plus R? Kenapa nggak sama dengan 1? Satu kuadrat. Hah? Karena kita cuma nyarinya golongan darah A sama O, jadi sama dengannya golongan darah A sama O. Kita cuma nyari frekuensi dua ini. Kalau frekuensi semuanya ya sama dengan 1, ya kan 1. Maksudnya 1000 per 1000 jadi 1 kan? Ya kan kalau golongan darah semuanya kan semuanya per semuanya jadi 1 kan, 1000 per 1000. Nah tapi kalau misalnya golongan darah A sama O aja, berarti kita cuma ngejumlahin golongan darah A sama golongan darah O. Jadi berapa? 810 per 1000. P plus R kuadrat. P kuadrat ditambah berapa? R 2PR ditambah R kuadrat sama dengan 810 per 1000. Nah yang udah ketahuan apa ini R kuadrat ya? P kuadrat ditambah 2PR. Oh nggak usah di ini guys, nggak usah diterjemahin, ini aja P plus R. Berarti ininya di kuadratin ya, ya kan? Berapa? P plus R 81 berapa? 81 ya. 9 ya Allah kalau ilmu.
Ya. Akar 81. Akar 81, 9. Iya. Per 10. 10. P-nya, R-nya udah diketahui berapa? Aku nggak dengar. 0,9. Ini 0,9 ya. R-nya udah diketahui berapa? 0,7 sama dengan 0,9 kan ya? P-nya berapa? 0,2. 2. Ya udah berarti frekuensi A berapa? 0,2. Ya, bingung nggak kalau yang ini? Ya Allah. Bisa nggak? Insya Allah. Kenapa ini kayak gini? Coba SP dijelasin. Karena nyari Coba nyari yang B itu frekuensi A itu kenapa kayak gini rumusnya? Iya dari sananya, tapi kenapa coba? karena kan yang dicari ada A sama O, A itu yang mana gennya? A yang P, Nah, O itu yang mana? O itu yang R, R. Berarti P sama R. dikuadratin ya. Terus kenapa ini 320 sama 490? Nah itu Iya, jumlah dari soalnya ya. Jadi berapa? 810 per 1000. Biar hilang nih angkanya biar nggak banyak banget. Jadi diapain? Diakarin biar ini juga hilang ya akarnya ya, pangkatnya ya. Iya. Jadi berapa? 9 per 10. 9 per 10 berapa? 0,9. 0,9. P-nya yang ditanyakan. R-nya berapa? 0,7 Ini kurangin 0,9. Jadi P-nya 2. ya ini pindah ke sini jadi minus ya. Jadi 0,2. 2. Udah. Stop. Mau difoto dulu udah. Kita mau dihapus nih. Udah? Belum. Mau ditulis juga nggak apa-apa. Kalian teh kan bawa pulpen sama kertas. Saat ditulis juga nggak apa-apa. Putri, yang di situ ada pertanyaan nggak? Put? Kapan camp dong? Belum mandi. Oh, belum mandi. Belum pakai kerudung cina. Boleh. Udah ya? Aman ya? Sip. Lanjut kemana kita? Ke frekuensi awal IB kan? Nah, frekuensi awal IB yang mana yang udah? Yang ini aja lah ya. Frekuensi awal IB itu yang R berarti kan? Berarti di sini P plus Q plus R sama dengan I. kok itu? Ini apa itu satu? P-nya udah ketahuan belum? Masih I. P-nya udah ketahuan Udah. belum? Berapa? Ngomong itu 0,7. 0,9. 0,2. 0, bukan. P-nya berapa? P. 0,9. 0,2 P. Iya betul. Itu SP. Wallahi ta'ala. Q-nya? Iya tanya Yes, betul. R-nya? 0,7. 0,7 sama dengan Pusing, 1. Dai. 0,2 sama 0,7 0,9. 0,9 plus Q sama dengan 1. Q-nya sama dengan? 1 kurang 0,9. Iya berapa? Beraha. Udah. Enggak ada manis apa? Ya udah. 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 Stop. Tulis. Udah. Udah nomor 2 udah. Pusing. Bingung nggak? Enggak masukin. Apanya? Ini yang paling seru tau ngitung-ngitung. Kan yang lain biologi teh ngafalin kan. Ini mas paling seru ngitung. Jadi kita udah MTK. Udah, MTK dan Udah, fisika. MTK. Sepertinya Oke. sudah Iya. cukup. Udah? Udah bisa lanjut ke nomor 3? Lanjut ke nomor 3 boleh? Oke. Hapus ya. Kalian jam segini kenapa masih on? Tadi tidur siang dulu ya? Enggak. Enggak. Tidurnya jam berapa sih kalian? Jam kalau online gini mah jam 1 setengah Jam 2. satu. Jam 3. Jam 1 setengah 2 malam. Iya. Iya. Ngapain? Ya, buka TikTok atau Kak. Astagfirullah. Main game. Main game. Terus ngapain lagi? Udah, terus Sholat. lagi. Main game. Sholat. Rumahnya di mana Rehan? Kuantapan.
Antara nih SP mah As always Kitchen. Kecon. Ayo di mana yuk? Jalan bakar. Ayo deketin mah tinggal loncat tuh ya. Jundi di mana Jun? Nah ini kayak lewat sini naik perahu. Depan kantor. Nggak mau Jalan tangan. Ambon guys. Oh di dalam situ. Mana-mana. Oke. Nah coba ayo itu bacain halaman nomor 3. Nggak bawa tangga. Di suatu kolam terdapat populasi ikan berjumlah 36.000 individu. Oke, berarti diketahui itu ada populasi ikan berjumlah berapa? Yuk, 36.000 ini. 36.000. Terus Dari jumlah tersebut 7.200 ekor berwarna hitam. oke, jumlah yang ikan hitam, ini teh jumlah ya maksudnya ikan hitam berapa? 7.200 ya? Ya. Terus apa lagi? M kecil, yang lainnya berwarna merah. Oke, hitam itu berarti resesif ya? Nah, jadi kita masuk lagi ke yang pertama. Diketahui hitam itu resesif, merah itu dominan. Terus apa lagi? Pada komposisi seperti ini, ikan berwarna hitam tidak diminati oleh lawan jenisnya. Berarti dia nggak ada ngawinin ya? Jadi dia misalnya gini, M besar nikah sama M kecil. Ya, hasilnya tadi apa? Ini kan parentalnya. Filialnya apa? M besar, M kecil. Dan terus dia nikah sama M besar, M kecil lagi lah ya. Sebentar. Dia tuh nantinya jadi heterozigot. Nah, oh enggak, ini aja. Nah, kakak tahu. Jadi gini, jadi di kolam itu kayak gini. Kan katanya yang hitam itu nggak diminatin sama yang Lawan jenisnya. lawan jenisnya. Berarti cuma apa? Cuma merah kawin sama merah lagi, tapi yang merah heterozigot gitu ya. Nah ini nanti anaknya jadi apa? Jadi M besar. M kecil. Ini caranya gini. Nah, ini kan satu jenis ya, berarti langsung aja ini ke sini jadi Besar. M besar. Ya. Terus Besar ini kecil. ke sini jadi Besar kecil. M besar, M kecil. Terus Besar. P plus I sama dengan Ini di sini. langsung. Oh ya belum, itunya ditanyakannya apa dulu? Tanyakannya berapa perbandingan frekuensi alel pada populasi ikan tersebut. Oke, ditanyakannya frekuensi alel apa? Pada populasi ikan Pada populasi ikan tersebut. tersebut. Ini ya, cuma satu pertanyaannya. Sama berapa Berapa ekor ekor ikan emas mas? yang berwarna merah heterozigot. Kos peluang Oke. apa? Berarti Berarti terlalu yang banyak ini A, ini yang B apa? Wow. Berapa Berapa? ekor ikan emas yang berwarna merah heterozigot. Jumlah ikan emas, berwarna merah. ikan merah heterozigot ya. Ya. Heterozigot. Yang Oke. Langsung kita Yang C jawab. masih ada. Oh yang C masih ada apa yang C? Berapa persen perbandingan genotip setelah perkawinan? Oh ya, yang C itu persen perbandingan. Perbandingannya berapa persen gitu ya? Iya, genotip setelah perkawinan. Perbandingan persentase genotip setelah Perkawinan. perkawinan. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Oh iya, angkanya 7.200 kan nggak cantik. Boleh nggak kakak dengan cara yang sama diganti jadi 1.440 ya? Oke. Terus jadi kita jawab deh.
P plus Q sama dengan 1. Nah kalau hitam itu kan M kecil, jadi ini apa? Iya nggak sih? Iya. Kalau merah itu kan dominan. M besar, M kecil. ya M besar, M kecil, M besar, dan M besar, M kecil. Kalau M besar apa? P kuadrat. Kalau M kecil, M besar, M kecil 2P. Ya jadi kan 2PQ, ya kan? Q. 2PQ. Nah terus kalau udah langsung ke pertanyaan pertama itu frekuensi alel pada populasi ikan tersebut ya. Berarti kita nyari dulu ikan apa yang diketahui? Ikan hitam ya. Iya. Ya udah berarti ikan hitam teh naon? Ikan hitam itu yang mana? Yang ini kan? Iya. Jadi dijawab Q kuadrat sama dengan kayak yang tadi. Q kuadrat sama dengan Kuadrat sama dengan P. yang mana? Jadi tadi apa? Jumlahnya berapa yang Q kuadrat? M kecil. Jumlahnya berapa yang Q kuadrat? 1000. Ya ini berapa? Itu 1 pas. 1400. Yes, betul. 14.000. 1400. Oh 14.000, aku ngeliatnya 14.040. Iya 1440 kan cuma 3.600 ininya. Iya udah bener Nah, oke. Ikannya ada berapa? Itu berapa itu teh? 36.000. Ya. Oke. 36. Kalau kakak pengen jadiin Ki, gimana? Akarin. Akarin ya. 1440 berapa ini? 36 ya. Coret nolnya ini berapa? 12. Yes, betul. Ini 600. 60 kali. Ya 60. 60 kan? Kan nolnya 2. Yang Iya kan? Iya. 60. Nah, 12 per 60 berapa? 5. Hmm? Ya, 0, apa? 5 iya. Enggak tadi. Ya benar. ya? Ah bener. Nomor 5. Enggak 0,5, 0,2 ih. Nah, 16 sama 2, 0,2 dir. 0,2. 12 lagi 6 berapa? Oh 2. Iya. Oke. Nanti frekuensi analog mereka tersebut. Berarti kalau misalnya frekuensi analog itu berarti nyarinya apa? Nyarinya ini nih, P kuadrat berapa, 2PQ berapa, gitu kan? Ya. Berarti di sini P kuadrat berapa? Ini alel yang normal. Kayaknya 7.200. Oh iya, P dulu cari P dulu. Jadi kalau misalnya mau cari P gimana? P plus I sama dengan Plus Q sama dengan 1, Q-nya masukin. ya I-nya masukin P berapa? tambah 0,2 0,2. P-nya 1. sama dengan 0, 1. Tuh. Oke. Itu Iya, maksudnya Pak. 0,2 dikurang 1. Saya 0,8. 0,8. Berarti kalau misalnya nyari frekuensi alel yang lain gimana? Frekuensi alel ikan merah homozigot Kan merah homozigot yang sama. yang mana? Yang MM. Yang mana? Tahu. Yang MMP. P2 pangkat 2. yes. Ya itu. P kuadrat jadinya berapa? Angka berapa tuh MP? 0,8 kuadrat. Yes. 0,8 kuadrat berapa? 0,6. Ya, udah ini frekuensi yang merah homozigot, terus frekuensi yang Aduh. merah heterozigot. Berapa ini? Q kuadrat. Berapa yang merah heterozigot teh? Yang ini ya? MN. 2P berapa? 2 kali 0,8. 2 kali 0,8 dikali 0, Oh iya, 2 kali 0,8 udah sama 0, 0,2. 0, Wah. berapa? Enggak sebentar nih. Berapa? Berapa kayak? 0,16. 0,32. Betul. Ya udah ini jawabannya. Frekuensi alel Q berarti ini kan frekuensi alel P kuadrat berarti ini frekuensi 2PQ sama dengan ini ya. Udah ini jawabannya A. Terus frekuensi jumlah ikan merah heterozigot. Merah heterozigot yang mana? Heterozigot, hetero yang beda, M besar M kecil, 2PA. Iya,
Ya, 2 peki. Oh, 2 peki dan gitu. Ya, betul 2 peki. Berarti ini jumlah ikan merah ya? Sama anak ya. Ikan merah hetero. Berarti berapa? 2 peki Tanggal 8. dikali seluruh kan? Dikali 36.000. Berapa 2 pekinya? Ada 2. Ini. Iya udah. 0,32 kali Ya, 0,32 dikali 36.000 berapa? Berapa gini ya kalau Jauh ya. Berapa? 32, 36, 1152, Hmm? 152, 102, Berapa coba? 11.520, Oke. Berapa? 11.520, 11.520. 520. Nah, ini jumlah ikan merah yang heterozigot. Berarti kalau misalnya yang C, perbandingan ya. Yang C itu apa? Perbandingan apa? Persen Persentase genotip setelah kawin. setelah kawin. Berarti yang mana? M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. M besar itu apa tadi? Pangkat 2, M besar, M kecil, 2 peki, M kecil, M kecil. Ki 2. P kuadrat berapa? Sama tadi. Ayo. 0,8. 0,8 kuadrat. 2 peki 0,32. 0,32. Ki kuadrat 0,2. 0,2 kuadrat. Ini berapa? 0,4. 0,4. 2. Udah deh. Ini jawabannya. Yang C. Gitu. 4, 3, 2. Berarti kalau persen ya, perbandingannya persen kan? Hilangin aja komanya. 64%, 32. 32% sama 4%. 100%. Udah.